siap, gerak. Lapor, tingkat 12 TKP, jumlah 28, hadir 26, tidak hadir 2 orang, keterangan sakit, siap mengikuti pembelajaran. Lanjutkan. Mengawali pembelajaran, berdoa, mulai. Cukup, istirahat cepat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum pembelajaran, karena tadi kita berdoa sudah bersama-sama, mudah-mudahan kegiatan hari ini khususnya kita dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semuanya yang ada di sini udah pasti kita sehat, mudah-mudahan hatinya bahagia. Bahagia enggak? Bahagia. Dan mudah-mudahan kalau ada teman-teman kalian yang tidak masuk, tadi itu berapa orang yang hadir deh? 2 orang. 2 orang. Keterangannya apa tadi teh? Sakit. Nah, ada yang sakit, mudah-mudahan kita doakan teman kalian yang sakit itu jadi sakitnya bisa menghapus kalau ada kesalahan dan dosa-dosanya, dan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bentar, Bapak absen. Tadi yang 2 orang siapa namanya deh? Amel sama Cika. Amel pasti sakit kontrolnya. Ada suratnya nggak? Amel. Gak ada. Jika ada suratnya nggak? Cika habis dilawan. Oh, bismillah. Jadi untuk mengantarkan kepada pembelajaran itu kita akan sedikit menyegarkan badan agar fokus ya. Pembelajaran kita agar tenang, jadi pikirannya ke kemana-mana. Coba nanti dengan bantuan dari Bapak, ikutin arahan dari Bapak, semuanya duduk dengan tenang, duduknya yang santai sambil nyadar ke belakang. Nah, lebih rileks, badannya, kepalanya tertunduk sedikit, ya, sambil dipejamkan. Fokus kalian hanya mendengarkan suara Bapak. Anak-anakku semua, coba tarik nafas dulu pelan-pelan. Jangan dulu dilepas ya. Tarik nafas, oke. Tahan. Kemudian lepaskan pelan-pelan. Oke, buang nafasnya pelan-pelan. Ya. Tarik nafas lagi. Tahan. Oke, lepaskan perlahan-lahan. Jangan dulu dibuka matanya. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar materi yang luar biasa. Kita terlahir di alam dunia ini tidak pernah dibayangkan. Kalian lahir sebagai laki-laki, ada yang lahir sebagai perempuan. Ada yang diberikan oleh Allah fisik yang sempurna, wajah paras yang manis, yang cantik, ada yang ganteng. Tapi juga Allah berikan ada yang pas dan sebagainya. Semuanya kita tidak minta, itu semuanya dikasih. Mari kita syukuri. Coba kalian di dalam hati kalian berbicara ya, di hati terdalam, ucapkan terima kasih kepada Allah. Dan di mata yang terpejam ini coba kalian lebih dekat pada diri sendiri. Siapa yang semuanya ini mengatur adalah Allah. Jadi bersyukur kepada Allah atas semua yang Allah berikan. Kita diberikan sehat, badan yang sempurna, bisa bernafas dengan bebas dan sebagainya. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan kalian bisa menerima semua itu dengan rasa bahagia, bersyukur kepada Allah. Dan jangan lupa gunakan, manfaatkan untuk hal-hal yang baik. Karena badan kita yang mencintai diri kita adalah diri kita. Kemudian ada orang tua, ayah ibu yang menyayangi kalian. Jangan pernah buang sia-sia. Jangan pernah gunakan dengan hal-hal yang kurang baik. Nanti kita yang merugi, diri kita yang merugi. Oke, itu saja untuk pembekalan ini. Silakan dibuka matanya. Ya, mudah-mudahan ya bisa membantu ya menambah fokus
Bagaimana perasaannya? Coba bagaimana? Tadi suara Bapak kedengaran? Nah, Bapak ingin menyampaikan keyakinan kelas kita ya. Mana keyakinan kelasnya? Udah terlewat mana? Nah ini. Coba bacain oleh satu orang. Eli, bacain. Boleh berdiri di sini atau kelihatan? Berdiri. Yang mengingat kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kesepakatan kelas 12 APHP SMK Negeri 2 Cipunagara. 1. Hadir di kelas tepat waktu. 2. Boleh minum ketika belajar. 3. Selalu mengerjakan tugas. 4. Tidak boleh tidur di kelas. 5. Boleh menggunakan HP ketika diperlukan dalam pembelajaran. 6. Boleh izin ke toilet. Sudah. Bagaimana? Masih ada yang mau ditambahkan keyakinan kelasnya atau cukup? Siap, Biasanya belajar tambah satu, kita suka tadarus Al-Quran ya. Tapi karena hari ini kita lagi disurvei bapaknya, paling kita hanya surat menikahnya satu surat aja ya. Agar tetap biasa sebelum belajar tadi kita baca Quran dulu. Ditalar aja. Coba kita bacakan bareng-bareng surat Al-Nasr aja, Al-Isra, biar sesuai dengan tema kita. Oke, hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan Al-Quran yang tadi dibacakan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala dan ridho dari Allah SWT. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, terima kasih anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini pembelajaran yang akan kita lalui bersama, sebelumnya kemarin kita membahas materi apa? Ya, kemarin kita tentang mawaris. Jadi kita persepsi dulu ya. Persepsi. Mawaris. Jadi mawaris itu ilmu yang mempelajari tentang waris. Waris itu apa? Harta apa? Ya, harta yang ditinggalkan oleh orang. Ya. Ada aturannya ya? Ada aturannya. Jadi waris itu tidak sembarangan. Nah, tadi mawaris ini nanti di sininya ada harta warisan dari orang yang meninggal. Dari orang yang meninggal. Orang meninggal kemauan sendiri apa takdir? Takdir. Nah, materi kita hari ini itu sangat berhubungan sekali, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar.
Jadi sebelumnya kita membahas tentang harta yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal. Sebelum harta dibagi-bagi kepada ahli waris, kemarin kita sudah bahas harus diselesaikan dulu hal-hal yang bersangkutan dengan mayit. Salah satunya apa? Utang. Terus biaya perawatan, biaya pemakaman. Sisanya baru dihitung dengan ilmu waris. Nah, kita hubungkan dengan materi hari ini, yaitu beriman kepada qada dan qadar. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ya, melihat dari KD-nya, kompetensi dasar yang harus dicapai yaitu tentang harus memahami ya, harus bisa mengevaluasi makna beriman kepada qada dan qadar. Nah, jadi ending pembelajaran kita hari ini itu kalian harus bisa sampai ke paham, kemudian bisa memaknai, bisa mengevaluasi, menganalisis iman kepada qada dan qadar itu bagaimana. Nah, yang kedua, jadi KD-nya yang harus tercapai adalah kalian semua dapat mengimplementasikan cerminan nilai-nilai dari iman kepada qada dan qadar. Nah, kalau itu sudah terwujud, berarti sudah selesai, tercapai pembelajaran kita. Paham? Ya, paham. Indikator sama tujuannya sama. Jadi pokoknya tadi tujuan dari pembelajaran kita adalah sampai para siswa atau peserta didik dapat memahami, kemudian dapat menganalisis, mengevaluasi dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari tentang keiman kepada qada dan qadar. Sekarang Bapak akan menentukan kelompok yang sudah disiapkan dengan sesuai gaya belajar kalian. Jadi setiap orang kan cara belajarnya berbeda, kebutuhan belajarnya berbeda, ya kan? Ada yang lebih senang menggunakan suara, auditori, ada yang senang dengan melihat, kemampuan belajarnya itu dengan melihat itu lebih cepat paham. Ada yang bisa hanya dengan melihat dan mendengar, itu dia lebih bisa belajar seperti itu. Nah, jadi pengelompokannya Bapak sudah pikirkan, sesuaikan dengan kemampuan baca Al-Quran, kemudian daya serap kalian, gitu ya. Silakan nanti yang disebutkan agar menjadi satu kelompok. Pokoknya buat mejanya jadi 3 kelompok dulu. Kelompok 1 Amel, Cika. Nah, tolong pasangin diri dulu. Maksudnya mau dikerjain dulu. Nih, tempelin. Tempelin di tempat yang tuh itu pasang ke belakang. Ini di tembok. Jangan gede-gede, sedikit lah. Guntingnya ini nih, guntingnya. Tempelin yang di tempat yang dikasih jarak ya, tempat yang berbeda. Cari tempat yang berbeda. Sekarang kelompok 1, 2, dan 3 ada yang punya aplikasi scan barcode? Enggak. Cung, yang ada kelompok 1 ada. Kelompok 2? Coba di-download dulu di Play Store. Perwakilan itu orang. Dengan 3 variasi materi. Kelompok 1 siapkan artikel. Tapi bisa di sini, kamu bisa langsung pelajari dari sini atau bisa scan barcode. Ya. Jadi kamu kelompok 1 belajarnya silakan menyimak artikel ini dan bisa juga di barcode, di situ ada juga barcode yang kelompok 1. Ya, untuk kelompok 2 kalian belajarnya itu nanti mendengarkan dari rekaman suara atau audio. Nanti di scan barcode-nya, di situ akan keluar nanti file kalian yang mendengarkan audio. Jadi ceramah tanpa ada videonya. Paham? Nanti kalau belum paham boleh nanya. Nah, kelompok 3 kalian akan belajar tentang materi iman kepada qada dan qadar dengan video dan audio itu dari YouTube. Scan barcode-nya nanti keluar di situ, cari YouTube-nya keluar ya. Kalau nggak punya kuota kasih. Paham nggak? Semuanya paham? Ya, paham. Oke, kita sepakati ya. Waktunya berapa menit untuk mempelajari materi? 20 menit cukup? Cukup. Oke. Nah, Bapak tawarkan
setiap kelompok itu harus bisa membuat bahan presentasi ke depan. Silakan nanti Bapak beri ya kebebasan. Kelompok 1 misalnya mau pakai resume, oke, bebas. Mau PowerPoint, mau pakai Canva atau pakai capcut itu ya. Pokoknya kalian harus ada produk. Kalian belajarnya bisa di sini atau bisa di perpus di musola. Kan di musola ada rak buku tuh, ada perpustakaan. Silakan nanti kelompok berapa yang mau belajarnya bisa di situ boleh. Misalnya nih yang artikel kan ada, mau di sana belajarnya boleh. Jadi selama 20 menit kalian bisa belajar. Silahkan pilih di tempat yang kalian sukai. Setelah 20 menit masuk lagi ke sini. Paham? Ya, paham. Bisa dimulai dari sekarang? Siap. Oke, silakan bekerja. Dan jangan lupa pilih ketua kelompoknya. Ya. Yang tugas artikel tinggal banyaknya enggak? Tidak bisa. Qadar atau takdir secara istilah adalah ketetapan atau keputusan Allah yang memiliki sifat maha kuasa atau Ya. Waktunya udah 13:50, mau ditambahin lagi? adalah tiga hal yang sulit untuk dipisah-pisahkan dengan kemahakuasaan. Itu ditulis satu itu apa itu produk kelompok 2 materinya apa judulnya turun kepada di sini ya siapa penulisnya 3 2 3 nah 1 2 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan nama saya Siti Nursoleha, saya sebagai operator. Di sebelah kiri saya Nama saya Siti Mutia. di sebelah kanan saya Wiwi. Saya Santi. itu yang dulu Beserta rekan-rekan saya. Yang pertama ada Siti Nurfaida, yang kedua ada Widya, yang ketiga ada Rodia, yang keempat ada Nina, yang terakhir ada Salifah. Materi yang akan kami jelaskan adalah kodo dan modal. Kodo secara bahasa adalah ketetapan, ukuran, ketentuan, takaran atau sifat. Kodo secara istilah ketetapan Allah tercatat di Lauhul Mahfuz sejak zaman ajali. Ketetapan sesuai dengan kehendaknya berlaku untuk seluruh makhluk atau alam semesta. Qadar atau takdir secara bahasa ketetapan yang telah terjadi atau keputusan Allah yang memiliki sifat yang maha kuasa atau qadir atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun buruk. Ciptaan Allah ada kalanya terwujud adanya sebab dan akibat, seperti wujudnya anak karena adanya orang tua dan wujudnya harta benda karena hasil usaha.
kedua, takdir mu'alaq adalah takdir yang dapat diubah melalui usaha manusia. Contohnya, Hasan dari keluarga miskin tapi bisa menggapai cita-citanya untuk kuliah dengan kerja kerasnya. Yang lain diberi. Dua hal ini yang berkaitan dengan takdir adalah ikhtiar dan tawakal. Fungsi beriman kepada qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mendorong kemajuan dan kemakmuran. 2. Menghindari sifat sombong. 3. Melatih berhusnuzon kepada siapapun. 4. Melatih kesabaran diri. 5. Terhindar dari sifat ragu dan penakut. Perilaku mulia yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar. 1. Yakin terhadap qada dan qadar dari Allah. 2. Pemahaman yang menyeluruh terhadap qada dan qadar. 3. Allah tidak akan menyalahi hukumnya. 4. Tidak boleh sombong. 5. Tidak boleh putus asa. 6. Mampu menyusun strategi dalam hal pekerjaan. 7. Bersyukur dan bersabar. Hikmah qada dan qadar. 1. Allah telah menggariskan hukumnya kepada qada dan qadar. 2. Kita tidak memiliki prasangka buruk. Ketiga, kita bisa menyadari bahwa Allah telah membekali manusia dengan berbagai perangkat kehidupan. Sudah? Oke, coba tawarkan, ada pertanyaan enggak? Kelompok 1, 2. Pertanyaan sesi jawab telah kami buka. Bila tidak ada yang dimengerti, mohon tolong tanyakan. Mohon, angkat tangan yang mau nanya atau klarifikasi. Nah, ada boleh berdiri. Saya ingin bertanya. Ya, berdiri. Pada kelompok 3, saya ingin bertanya, mengapa kita harus berikhtiar sedangkan qada dan qadar itu sudah ditentukan? Bagus sekali. Tepuk tangan dulu itu yang nanya, Bapak. Yang dulu boleh saya. Tulis dong. Kenapa harus berikhtiar padahal qada dan qadar sudah ditetapkan? Ada yang langsung jawab silakan. Satu aja lah ya, karena waktu kita nggak banyak. Izin menjawab kepada kelompok 1, karena qada dan qadar itu kan ada takdir dibagi dua, takdir nizam dan takdir mu'alaq. Qada itu Udah tinggal jelasin mau arah apa, mau apa. Nah, itu tambahin aja semua dulu ya. takdir nizam tidak bisa diubah dan takdir mu'alaq bisa diubah. Sekian. Hubungannya sama yang itu berarti takdir yang mana? Takdir yang mana sama yang itu? Itu kan tadi pertanyaannya kenapa harus berikhtiar? Karena ada takdir yang bisa diubah. Nah itu bisa. Ya, Ya, Pak. paham? Paham. Ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terakhir produknya apa? Di situ yang depan. Ada itu gambar. Ya produknya apa itu berarti namanya? Slayer, karikatur, apa? Atau poster? Ya poster.
beriman kepada qada dan qadar. Perkenalkan dengan cepat dulu anggotanya. Perkenalkan, nama saya Dede Akbar Ramdhani. Di samping saya yaitu rekan saya yang pertama Erwin Ananda, bisa dipanggil Awei. serta 5 rekan saya yang duduk di, yaitu yang pertama Susan Aulia, yang kedua Juliana Wati, yang ketiga Nini Diningsi, yang keempat Erni, dan yang terakhir Lisa Melia. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar yaitu percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluknya. Setiap manusia telah diciptakan dengan ketentuan-ketentuan dan telah diatur nasibnya sejak zaman azali. Suaranya yang keras. Kepada qada dan qadar. 1. Menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah dan mendiamkan larangannya. 2. Melatih seseorang menjadi orang yang giat, berusaha, optimis, dan tidak cepat putus asa. 3. Menunaikan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, menunaikan ibadah kepada Allah terbebas dari syirik. 4. Memperoleh hidayah dan tambahan keimanan dan ikhlas. 5. Tawakal. 6. Takut kepada Allah. 7. Pengharapan dan berprasangka baik kepada Allah. Tujuannya adalah buah beriman kepada qada dan qadar. Penceramah adalah Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawad. Durasi 1 jam 32 menit 14 detik. Disiarkan di Radio Roja 756 AM Menebar Cahaya Sunnah, www.radioroja.com. Baik, sesi tanya jawab kami buka. Ibu Rosi, Taruni Mutia izin bertanya. Apakah doa bisa merubah sebuah takdir? Tulis, kelompoknya tolong pertanyaannya ditulis. Apakah semua doa dapat berubah takdir? Silakan yang dulu boleh bantu jawab kalau sudah dapat jawabannya. Instruksi yang menjawab untuk kelompok 3. Dalam beberapa hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, di dalam merubah suatu takdir melainkan doa. Hadis riwayat Al-Hakim Hasan. Kemudian tak ada sesuatu yang dapat menolak qadar kecuali doa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, jadi ya, kesimpulannya doa itu Tidak bisa berubah. doa. Bisa Tapi kalau Allah Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok terakhir, kelompok 1, monggo. Waktunya sama 1 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Mohon izin kepada Bapak Adul dan juga Ibu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai iman kepada qada dan qadar. Kami beranggotakan
Yang pertama saya sendiri Faisal, kemudian dan juga teman-teman kami ada Iis, Elsa, Eva dan juga kita masuk ke pembahasan pertama. Kodok. Secara bahasa artinya ketetapan, ketentuan, ukuran atau takaran. Kemudian secara makna, kodok merupakan takdir atau ketetapan yang tertulis di Lauhul Mahfuz sejak zaman Azali. Sementara itu, qadar adalah realisasi dari kodok itu sendiri. Secara bahasa, qadar berasal dari bahasa Arab. Qadar yang artinya ketetapan yang telah terjadi atau keputusan sudah yang diwujudkan. Secara istilah, qadar atau takdir adalah ketetapan atau keputusan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat maha kuasa, qudrat dan qadrah dan qadirun atas segala ciptaannya, baik berupa takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Qadar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu qadar mubrom dan qadar mu'allaq. Pertama, qadar mubrom adalah takdir mutlak yang tak mungkin berubah, misalnya kematian, masa tua, dan lain sebagainya. Kedua, qadar mu'allaq yang berarti takdir yang dapat berubah dengan doa, usaha, dan ikhtiar yang diupayakan hambanya. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir, fungsi iman kepada qadar dan qadar. Yang pertama, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang kedua, menghindari sifat sombong. Dan yang ketiga, melatih husnuzon atau berbaik sangka. Oke, sebelum ditutup, kami persilakan kepada kelompok lain untuk bertanya. Untuk C, dia bertanya. Silakan. Sebutin nama. Nama Akbar. Dia bertanya, mengapa antara qadar dan qadar tidak bisa dipisahkan? Instruksi siap menjawab. Hubungan antara qadar dan qadar merupakan hubungan yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan karena qadar diibaratkan rencana, sedangkan qadar sebagai perwujudan atau kenyataan yang terjadi. Sama. Oke, sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Undur maqala wa la tangdur manqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diskusi kelompok dengan teman-teman dan sebagainya. Bapak harapkan tadi yang dilakukan itu ilmunya dimasukkan ya ke dalam pikiran dan hati. Meskipun waktunya kita terbatas karena kita manfaatkan. Oke, dari pembelajaran tadi yang ada 3 varian, dimulai dari artikel, menelaah, menyimak, membaca, memperdalam, kemudian ada dengan audio, mendengarkan dari sumber rekaman ya atau suara radio dan sebagainya, dengan mendengarkan kemudian meresume, merangkum dan sebagainya. Dan yang terakhir ada video, bisa melihat langsung tayangannya, ada suaranya, ada gambarnya, bahkan ada tulisannya, lebih menyenangkan, lebih kreatif dan lebih berwarna. Nah, sekarang di sini Bapak punya gambar refleksi ya. Jadi Bapak ingin melihat nanti seberapa kalian terkesan dengan pembelajaran kita siang hari ini. Tapi sebelum ke sini, Bapak tadi ingin mengecek kembali. Mari kita simpulkan pembelajaran kita yang barusan sudah dilaksanakan. Jadi kita belajar tentang apa? Qadar dan qadar. Rukun iman apa rukun Islam? Iman. Rukun iman yang keberapa? 6. Rukun iman yang ke-6. Ada qadar dan ada qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan
bagaimana perubahan yang terjadi pada diri? Jawabannya menjadi lebih husnuzon. Tindak lanjutnya lebih berpikir positif. Tiga, seperti apa yang akan dibiasakan mulai sekarang? Lebih mengingat Allah dan lebih bersyukur. Tindak lanjutnya rajin beribadah. Siapa yang akan dijadikan sebagai teladan dalam hidup? Jawabannya Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya mencontoh dan meneladani. Yang kelima, tujuan hidup seperti apa yang diharapkan? Jawabannya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tindak lanjutnya memperbaiki diri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tugas produknya yang masing-masing kelompok kirimkan coba ke Bapak Jambi, mau Bapak nilai nanti. Ya, hasil produknya. Termasuk yang kertasnya siniin. Ini. Yang berbentuk PowerPoint atau file apapun, tadi produknya nanti kirimkan. Itu sini nilai. Di sini. Nama kelompoknya betul nama kelompok. Oke, sekarang yang terakhir sebelum pembelajaran kita ditutup, kemudian diakhiri salam dan doa dan sebagainya, agar pembelajaran hari ini Bapak bisa ukur ketersampaiannya, Bapak ingin ngasih sedikit oleh-oleh sebagai evaluasi. Silahkan dibuka bukunya dan kerjakannya jangan lihat teman. Tidak banyak, soalnya sedikit. Ya, silahkan evaluasi. Mana? Ini. Kok ah? Sekarang? Nih, 5 menit juga beres. Ya, nomor 1. Tidak boleh lihat kanan kiri, barusan sudah belajar kodo dan koda. Takdir dan kemampuan diri sendiri perlihatkan, percaya pada diri sendiri. Nomor 1. Langsung jawabannya boleh. Biar cepat. Jelaskan arti iman kepada kodo dan koda. Arti iman kepada kodo dan koda. Nomor 1 dan nomor? Siap, sudah. Nomor 2? Nomor 3? Oke, berarti kan kita mau penutupan. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Terima kasih. Semoga ilmunya ya benar-benar diserap tadi ya. Dan kalian makin paham tentang iman kepada kodo dan koda. Dari mulai tadi menyimak, melihat, ada bertanya, mengumpulkan informasi jawaban, kemudian di depan menyampaikan, mengkomunikasikan. Semuanya sudah ada. Kemudian prosesnya juga tadi sudah dilaksanakan dan produknya ada. Mudah-mudahan itu kalian menambah semakin terampil. Bekerja itu kadang dituntut waktu cepat. Terima kasih hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Untuk tindak lanjut minggu depan hanya menyampaikan Bapak kita lanjut lagi ke Mawaris ya, menghitung. Jadi untuk tindak lanjut kegiatan hari ini persiapkan materi tentang Mawaris untuk minggu depan, yaitu hitungan-hitungan rumusnya. Silahkan dibaca dulu di rumah. Kita tutup dengan hamdalah bareng-bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majelis seperti biasa. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf dari Bapak kekurangan dan kelebihan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.